Bangsa Gutia adalah bangsa Asia Barat yang diperkirakan tinggal di sekitar pegunungan Zagros di wilayah yang disebut Gutium. Mereka tidak memiliki bahasa tertulis dan semua yang diketahui tentang mereka berasal dari musuh-musuh mereka, termasuk bangsa Akkadia, bangsa Sumeria, dan bangsa Asyur, yang menyalahkan mereka atas kehancuran dan kehancuran tanah tersebut. Teks kuno menganggap mereka bertanggung jawab atas jatuhnya kekaisaran Akkadia dan kehancuran Sumeria. Mereka pertama kali disebutkan dalam teks Akkadia pada masa pemerintahan Sharkali-Shari, salah satu raja terakhir kekaisaran yang didirikan oleh Sargon Agung dari Akkadia dan muncul dalam catatan tentang pemerintahan cucunya, Naram-Sin, serta dirujuk dalam karya-karya sastra Naru Mesopotamia selanjutnya, terutama legenda Kuta dan kutukan Agade. Setelah jatuhnya kekaisaran Akkadia, suku Gutia mengklaim suksesi dan memerintah di Sumeria, meskipun seberapa luas kekuasaan mereka masih diperdebatkan, hingga Raja Uruk, Utuhegal, memimpin pemberontakan terhadap mereka. Setelah Utuhegal tenggelam, kekuasaan beralih kepada Urnammu dari Ur yang melanjutkan perang, dan ketika ia terbunuh dalam pertempuran, putranya Shulgi dari Ur mengakhiri permusuhan, mengusir suku Gutia dari wilayah tersebut. Teks-teks Asyur selanjutnya menyebut bangsa Media sebagai bangsa Gutia, dan diperkirakan istilah tersebut digunakan untuk menunjuk kelompok manapun yang dianggap tidak beradab atau barbar oleh para penulis sejarah. Karena bangsa Gutia sendiri tidak meninggalkan catatan, reputasi buruk mereka sebagai bangsa barbar nomaden yang membunuh orang-orang tak berdosa dan menghancurkan kota-kota dengan sembrono, sebagian besar tidak terbantahkan. Baru-baru ini para sarjana mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa bangsa Gutia mungkin tidak seburuk yang digambarkan, tetapi masih belum ada bukti yang mendukung hal itu. Bangsa Gutia pertama kali dirujuk sehubungan dengan jatuhnya kekaisaran Akkadia. Sargon dari Akkadia mendirikan entitas politik multinasional dan multi-etnis pertama di dunia di Mesopotamia, dan mempertahankan kendali melalui pejabat yang ditempatkan dengan cermat di berbagai kota dan kekuatan militer. Kekaisaran tersebut berkembang selama pemerintahan Naram-Sin, yang dianggap sebagai Raja Akkadia terbesar, yang berkampanye melawan bangsa Gutia dan mengalahkan mereka dalam pertempuran. Meskipun demikian, catatan sejarah menyatakan bahwa itu adalah kemenangan yang mahal dan bangsa Gutia mampu berkumpul kembali setelahnya. Siapa mereka dan dari mana tepatnya mereka berasal tidak diketahui. Semua catatan kuno mengatakan bahwa mereka berasal dari pegunungan Zagros di utara Elam, di wilayah yang sekarang disebut Iran, tetapi catatan-catatan ini tampaknya tidak merujuk pada orang yang sama. Cendekiawan Mark van de Mierop berkomentar, nama geografis Gutium dan indikasi orang-orang sebagai Gutians dibuktikan dalam catatan Mesopotamia dari pertengahan ketiga hingga akhir milenium pertama sebelum Masehi. Sangat tidak mungkin bahwa nama Gutians selalu merujuk pada kelompok orang yang sama dan Gutium ke wilayah yang sama. Bukti dari milenium kedua dan pertama sebagian besar menunjukkan lokasi timur dari sudut pandang Mesopotamia, tetapi kita tidak dapat mengatakan bahwa ini benar sebelumnya, ketika Gutians paling penting dalam sejarah Mesopotamia. Mereka pertama kali disebutkan sebagai perampok nomaden yang melakukan penyerbuan cepat-cepat ke kota-kota di bawah kekuasaan Akkadia. Raja-raja mereka tercantum dalam daftar Raja Sumeria, jadi mereka tampaknya memiliki semacam pemerintahan, tetapi tidak jelas apa yang dimaksud dengan pemerintahan tersebut. Pada tahun 2218, sebelum Masehi, orang-orang Gutia telah menetap di Sumeria, meskipun sejauh mana kekuasaan mereka tidak diketahui, dan pada tahun 2083, sebelum Masehi mereka disalahkan atas jatuhnya kekaisaran Akkadia. Periode antara tahun 2218 sampai 2047. Sebelum Masehi dikenal sebagai periode Gutia dalam sejarah Sumeria, ketika orang-orang asing memegang kekuasaan sebelum mereka ditantang oleh Utuhegal. Seperti halnya semua aspek lain dari bangsa Gutia, tidak diketahui bagaimana atau bahkan apakah mereka menaklukkan Sumeria dalam pertempuran, tetapi para penulis kemudian menyalahkan mereka atas kehancuran dan kematian yang meluas. Sarjana Paul Kriwacek mencatat bagaimana penggalian arkeologi modern
di berbagai situs di Mesopotamia tidak menunjukkan tanda-tanda pendudukan manusia antara jatuhnya Akkad dan kebangkitan Sumeria di bawah Ur-Nammu, dan melanjutkan dengan menceritakan bagaimana bangsa Gutia dianggap bertanggung jawab atas hal ini oleh para penulis Sumeria. Pihak yang bersalah disebut oleh orang-orang kuno sebagai orang-orang Gutia yang menyerbu dari lembah Diyala bagian atas dan meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Kekuasaan raja diambil alih oleh pasukan Gutium yang tidak memiliki raja, kata daftar raja. Ratapan puitis selanjutnya, Kutukan Agadeum, menjelaskan bahwa Dewa Enlil membawa keluar dari pegunungan orang-orang yang tidak menyerupai orang lain, yang tidak dianggap sebagai bagian dari negeri itu. Orang-orang Gutia, orang-orang yang tidak terkendali, dengan kecerdasan manusia, tetapi dengan naluri anjing dan penampilan monyet. Malapetaka yang mereka alami di Akkad tidak kenal ampun. Tidak ada yang lolos dari cengkeraman mereka, tidak ada yang lolos dari genggaman mereka. Utusan tidak lagi menempuh jalan raya, perahu kurir tidak lagi melewati sungai. Tahanan bertugas berjaga. Perampok menduduki jalan raya. Pintu gerbang kota negeri itu terkikis lumpur dan semua negeri asing mengeluarkan teriakan pahit dari tembok kota mereka. Kriwacek menunjukkan bagaimana para sejarawan awal menerima catatan-catatan ini sebagai fakta yang sepenuhnya. Tetapi bagaimana mungkin perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan dan kelaparan menjadi penyebab utama jatuhnya Akkad? Orang-orang Gutia kemudian memanfaatkan kelemahan itu. Runtuhnya norma-norma sosial dan adat istiadat yang dirujuk dalam catatan-catatan itu mungkin juga merupakan akibat dari kelaparan dan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengatasi kelaparan yang meluas dan devaluasi mata uang. Kriwacek mencatat bagaimana tampaknya sangat tidak mungkin bahwa orang-orang Gutia sendiri mampu menguasai kekaisaran dengan kekuatan senjata. Akkad sebelumnya tidak mengalami banyak kesulitan dalam melawan serangan musuh-musuh yang jauh lebih terorganisasi. Jadi tampaknya mungkin bahwa perubahan lingkungan memberi orang-orang Gutia keunggulan dalam penaklukan tepat ketika mereka membutuhkannya. Namun pada saat yang sama, tidak ada cara untuk menyatakan hal ini secara pasti. Bukti arkeologis menunjukkan adanya perubahan iklim selama periode ini, tetapi apakah hal itu mengakibatkan kelaparan atau keresahan sosial yang dirinci dalam catatan kuno tidak jelas. Raja-raja Akkadia selanjutnya tidak sekuat Sargon dan Naram-Sin, dan putra Naram-Sin, Sharkali-Shari, berperang hampir terus-menerus melawan orang Amori, Elam, dan Gutia sepanjang masa pemerintahannya. Raja-raja terakhir Akkadia hanya menguasai wilayah di sekitar kota pusat mereka dan tidak disebut sebagai raja suatu kekaisaran, melainkan hanya kerajaan. Tampaknya Akkadia dalam keadaan yang melemah ini akan menjadi mangsa empuk bagi orang Gutia, bahkan tanpa perubahan iklim atau faktor lainnya. Raja Gutian pertama yang disebutkan berkuasa di Sumeria adalah Imta, juga disebut Nibia, sekitar akhir milenium ketiga sebelum Masehi, yang digantikan oleh Inkishush, orang pertama yang muncul dalam daftar Raja Sumeria. Ia memerintah selama 6 tahun, tetapi dari mana atau seberapa jauh pengaruhnya tidak diketahui. Ia digantikan oleh Sarlagab yang mungkin adalah raja yang sama yang ditangkap oleh Sharkali-Shari, tetapi ini juga tidak jelas. 16 Raja Gutian lainnya muncul dalam daftar Raja Sumeria, masing-masing memerintah tidak lebih dari 7 tahun, dan beberapa hanya 1 atau 2 tahun, sampai Tirigan yang memerintah hanya selama 40 hari sampai ia digulingkan oleh Utuhegal, sekitar tahun 2050 sebelum Masehi. Menurut prasasti kemenangan Utuhegal, Raja Sumeria menolak berunding dengan Tirigan dan memenjarakan utusannya. Tirigan melarikan diri bersama istri dan anak-anaknya ketika ia menyadari bahwa Utuhegal berada di pihak yang lebih unggul. Tetapi ia ditangkap dan setelah itu mungkin dieksekusi. Prasasti itu hanya mengatakan Utuhegal menyuruhnya berbaring di kakinya dan meletakkan kakinya di lehernya, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut selain bahwa Utuhegal memulihkan kekuasaan Raja Sumeria dan mencabut taring ular Gutian dari pegunungan. Utuhegal kemudian tampaknya telah melakukan semacam dosa terhadap Marduk, dewa pelindung Babilonia, yang menyebabkannya tenggelam, maka sungai menghanyutkan mayatnya,
dan kekuasaan raja beralih ke Urnammu dari Ur. Urnammu memulai apa yang disebut Renaissance Sumeria pada periode Ur III, di mana ia terlibat dalam sejumlah proyek pembangunan, menyegarkan kembali perekonomian, dan mengeluarkan seperangkat hukumnya, Kitab Urnammu, kitab hukum tertua di dunia. Urnammu tewas dalam pertempuran dengan orang-orang Gutia, dan putranya, Shulgi dari Ur, melanjutkan perang melawan mereka, dan akhirnya mengusir mereka dari Sumeria pada awal masa pemerintahannya. Akan tetapi, suku Gutia tidak dikalahkan, dan kembali ke tempat tinggal mereka di dekat pegunungan Zagros di utara. Mereka terus hidup dalam genre yang sekarang dikenal sebagai sastra Naru Mesopotamia, yang menampilkan tokoh terkenal dari masa lalu, hampir selalu seorang raja, dalam drama fiksi yang menyampaikan beberapa pelajaran penting atau moral. Dalam kutukan Agade, misalnya, Naram-Sin dianggap bertanggung jawab atas jatuhnya Akkad setelah, karena tidak menerima jawaban atas doanya, ia menyerang kuil Enlil, dan para dewa mencabut rahmat mereka dari kota itu, yang memungkinkan suku Gutia untuk menghancurkannya. Pelajaran dalam kisah ini adalah bahwa seseorang harus menerima apapun yang diterimanya dari para dewa, bahkan diam sebagai tanggapan atas permohonan, dan tidak boleh mempertanyakan cara mereka. Dalam The Legend of Kutha, Naram-Sin muncul lagi sebagai karakter utama dalam cerita dengan tema yang sama. Di sini, kerajaan Naram-Sin diserbu oleh entitas mengerikan, manusia super yang menghancurkan desa-desa dan kota-kota tampaknya tanpa alasan. Makhluk-makhluk ini dikaitkan dengan Gutians melalui gema barbarisme mereka, seperti yang dicatat oleh juru tulis Sumeria, tetapi tidak disebutkan sebagai Gutians. Faktanya, Gutium adalah salah satu tanah yang disebutkan telah dirusak oleh makhluk-makhluk itu sebelum mereka mencapai Akkad. Naram-Sin mengirim salah satu tentaranya untuk menusuk salah satu monster karena jika berdarah, ia dapat dibunuh. Begitu ia mendengar makhluk-makhluk itu berdarah, ia berkonsultasi dengan para dewa kapan dan di mana ia harus menyerang. Para dewa menjawab bahwa ia harus tetap di tempatnya dan tidak melakukan apapun yang menurutnya tidak dapat diterima. Dan ia mengirimkan pasukan sebanyak 120.000 tentara, tidak ada yang kembali. Ia kemudian mengirimkan 90.000 tentara yang juga terbunuh dan kemudian 60.700 tentara yang mengalami nasib yang sama. Naram-Sin menyadari bahwa ia telah menyinggung para dewa dan merendahkan dirinya di hadapan mereka. Setelah itu ia menangkap 12 tentara musuh, tetapi tidak melanjutkan melawan mereka sampai ia berkonsultasi dengan para dewa. Ketika ia diberitahu untuk tidak menyakiti mereka, karena Enlil memiliki rencana untuk menghancurkan mereka dengan caranya sendiri, ia menyerahkan mereka ke kuil Enlil. Cerita berakhir dengan Naram-Sin berbicara langsung kepada hadirin, memberitahu mereka untuk mematuhi para dewa dan tidak bergantung pada pemahaman mereka sendiri, karena manusia tidak dapat mengetahui apa yang telah direncanakan oleh Yang Ilahi. Kisah ini tampaknya populer pada milenium kedua, sebelum Masehi, lama setelah Akkad jatuh, dan Naram-Sin serta raja-raja Akkadia lainnya menjadi pahlawan rakyat. Hubungan orang-orang Gutia dengan pasukan monster super memperjelas bahwa mereka masih dianggap sebagai musuh yang tidak manusiawi dari para dewa, yang hanya ada untuk menghancurkan tanah-tanah beradab, dan pada waktunya akan menerima keadilan di tangan kehendak ilahi. Kemungkinan besar kisah ini bergema di benak para penonton Sumeria saat ini, karena Sumeria telah jatuh ke tangan orang-orang Elam pada tahun 1750. Sebelum Masehi dan kemudian diserbu oleh orang-orang Amori yang dengan bergabung dengan penduduk asli, mengakhiri budaya Sumeria atau setidaknya ikut andil dalam kemundurannya. Komentar Van de Mierop. Peran pasti orang Amori dalam penggulingan negara Ur tidak sulit untuk dipahami, tetapi kita dapat melihat paralelisme dengan peran orang Gutia pada akhir negara Akkadia. Kedua kelompok tersebut berasal dari luar wilayah tersebut, memperoleh kepentingan politik, dan kemudian dianggap penting dalam penggulingan situasi politik yang ada. Kisah-kisah seperti The Legend of Kutha dan The Curse of Agade mengabadikan citra orang-orang Gutia sebagai yang lain, yang harus ditakuti dan dibenci karena membawa perubahan yang tidak diinginkan. Pada saat The Legend of Kutha ditulis, diyakini bahwa kisah tersebut telah ada secara lisan selama beberapa waktu, dan orang-orang Gutia tertanam kuat dalam pengetahuan Mesopotamia
sebagai musuh baik bagi rakyat maupun para dewa. Van de Mierop menguraikan, suku Gutian selalu digambarkan dengan istilah yang sangat negatif. Mereka tidak melakukan ritual keagamaan yang benar dan melecehkan orang-orang Babilonia dengan merenggut istri dari suami, anak dari orang tua. Sebuah teks sastra dari awal milenium kedua menyebut mereka berwajah manusia, licik seperti anjing, bertubuh seperti monyet. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk sementara waktu, sebagian wilayah Babilonia dikuasai secara politik oleh orang-orang yang disebut suku Gutian yang dianggap asing dan biadab oleh penduduk asli. Namun, Van de Mierop menjelaskan bahwa tidak ada cara untuk mengetahui apakah persepsi ini valid. Apakah orang-orang Gutia benar-benar seburuk yang digambarkan, atau mereka difitnah oleh para penulis yang menolak dominasi asing dan tradisi serta ritual yang tidak dikenal? Sayangnya, tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Bangsa Gutia terus memainkan peran dalam sejarah Mesopotamia setelah mereka diusir oleh Shulgi dari Ur. Bangsa Asyur menyebut bangsa Media sebagai bangsa Gutia, yang mendukung teori modern bahwa bangsa Gutia menjadi istilah umum bagi siapapun yang berasal dari luar negeri dan dianggap berbahaya atau mengancam. Raja Asyur, Asyurbanipal menyalahkan bangsa Gutia karena memicu pemberontakan di Babilonia, dan Raja Babilonia berikutnya, Nabonidus, mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas penghancuran kuil di kota Sipar. Pada tahun 539 sebelum Masehi, ketika Cyrus the Doer dari Kekaisaran Achaemenid merebut Babilonia, ia mempekerjakan tentara bayaran Gutian dan mungkin juga melakukannya dalam kampanye lainnya. Namun setelah Achaemenid menaklukkan Mesopotamia, suku Gutian menghilang dari sejarah. Nama mereka tampaknya tetap ada dalam referensi untuk orang barbar, tetapi seperti yang telah disebutkan, tidak mungkin orang Gutian berikutnya adalah orang yang sama, yang dianggap bertanggung jawab atas jatuhnya Akkad atau kehancuran Sumeria. Van de Mierop mengamati, meskipun banyak referensi tentang suku Gutian dan Gutium dapat dikumpulkan, referensi tersebut tidak memungkinkan kita untuk menulis sejarah suatu bangsa atau suatu negara. Sayangnya, klaim ini merupakan pernyataan yang paling akurat mengenai suku Gutian. Meskipun ilmu pengetahuan modern telah mencoba untuk menghubungkan mereka dengan suku Kurdi, hal ini tidak mungkin karena tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti siapa suku Gutian itu. Dan hingga informasi lebih lanjut tentang mereka terungkap, situasi ini akan tetap tidak berubah.